Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukacita oleh Tuhan. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, berita duka cita telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, Bapak Karel Katu Siktimu, orang tua Ibu Yuliana Siktimu. Pada hari Jumat, 6 Agustus 2021, jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 di TPU Jatisari, Bekasi. Ibu Indarianti, orang tua Ibu Mainingsi, pada hari Jumat 6 Agustus 2021, jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 di TPU Bong Giri Peni Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Kedua, pelayanan firman pada hari ini adalah Pendeta Yuswantori Ikhwan dengan tema melakukan rasa dalam kerapuhan. Ketiga, pada hari Selasa 17 Agustus 2021 pukul 19.30 KKL menyiapkan acara Malam Madah dan Doa untuk Indonesia melalui Zoom. Kiranya umat dapat mendukungnya di dalam doa dan partisipasi. Keempat, pada hari Rabu 18 Agustus 2021 pukul 19.30 akan diadakan talk Telaah Alkitab Lintas Kewilayahan dengan tema Allah Tempat Perlindungan yang Kekal yang akan dipimpin oleh Pendeta Daud Cevi Naibaho. Kelima, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas bantuan umat dalam mendukung aksi solidaritas COVID-19. Dana yang terkumpul telah digunakan untuk membantu saudara-saudara yang terdampak pandemi. Kami mengajak umat sekalian untuk terus berpartisipasi dalam gerakan solidaritas COVID-19 ini. Umat dapat mentransfer donasi tersebut ke rekening GKI Kepaduri dengan menambahkan angka 19 pada digit terakhir nilai donasi. Keenam, Majelis Jemaat telah membentuk tim Satgas COVID-19 GKI Kepaduri. Bagi umat yang terpapar virus corona dan membutuhkan informasi atau bantuan, dapat menghubungi tim tersebut. Info selanjutnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat Digital. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Mari kita menyanyi NKB 6, Patut Segenap Yang Ada. Dari
Kebaktian hari ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Saudaraku, ada begitu banyak rasa yang pernah kita alami sepanjang hidup ini. Rasa yang kentara muncul sepanjang pandemi COVID-19 adalah duka dan sedih. Rasa duka dan sedih bahwa sejatinya kita adalah manusia yang rapuh. Dalam kerapuhan, terkadang kita membiarkan diri semakin terpuruk. Di dalam kerapuhan, terkadang kita kehilangan semangat dan harapan. Pada saat ini, marilah kita datang kepada Tuhan, menyadari akan setiap kelemahan kita. Mari kita merenungkannya di dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 128 ayat yang pertama yang berkata, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Saudara, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan
Alkitab pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, seperti lagu yang baru kami nyanyikan, kami percaya Engkau adalah Bapa yang kekal dan abadi. Bapa yang memimpin kehidupan kami jam demi jam. Bapa yang mengimbangi suka dengan duka. Bapa yang menghibur mereka yang sedih. Kami berada di masa di mana banyak orang mengalami kehilangan, kesedihan, dan kedukaan. Maka biarlah kalau sebentar kami membaca bagian Alkitab dan merenungkannya, Roh-Mu sendiri memimpin kami, sehingga kami paham makna firman yang kami baca, dan kami dapat memaknai hidup kami berdasarkan firman itu. Biarlah firman-Mu berbicara di hati kami sesuai dengan situasi kehidupan kami masing-masing. Kami rindu disapa dan dibentuk oleh-Nya. Oleh karena itulah kami mohon, berbicaralah ya Tuhan, di relung hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Mazmur, Mazmur 137. Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta kita menyanyikan sukacita, nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Belakangan ini saya sering menelepon teman-teman lama saya, sekedar menanyakan kondisi mereka. Bukan apa-apa, saudara, belakangan ini berita duka itu datang hampir setiap hari. Saya jadi mikirin apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman. Untunglah sekarang ini keadaan sudah lebih baik daripada beberapa minggu yang lalu. Kebanyakan teman-teman saya baik-baik saja. Yang lain cerita pernah kena COVID tapi sudah sembuh. Ada juga yang masih isoman, bahkan dirawat di rumah sakit. Nah, kebanyakan dari mereka itu ketika ngobrol itu bercerita tentang kehilangan. Ada yang kehilangan orang tua, pasangan, teman dekat atau tetangga. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan penghasilan, ada yang bakal kehilangan rumah karena tak sanggup lagi membayar angsuran. Seorang teman berkata terus terang, dalam situasi begini ini saya jadi susah berdoa. Bawaannya tuh resah saja. Kelihatannya semua kacau, usaha berantakan, famili dan teman-teman dekat ada yang meninggal, kita nggak bisa kemana-mana, ke gereja juga nggak bisa. Kadang-kadang saya bertanya, di mana Tuhan dalam situasi seperti ini?
Apa dia ada dan dia benar-benar peduli? Saudara, tentu saja saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dan memang tidak perlu dijawab. Sebab apa yang dia ungkapkan bukan sekedar pertanyaan, tetapi sebuah ratapan. Sebuah luapan perasaan yang jujur ketika melihat fakta hidup yang mengenaskan. Ketika melihat betapa rapuhnya hidup manusia. Ketika menyaksikan bagaimana orang-orang baik maupun orang-orang jahat bisa mengalami nasib yang sama. Mati di tengah kesendirian dan kesulitan mengambil nafas. Jadi wajarlah rasanya kalau teman saya ini mungkin merasa resah, jengah, dan marah mungkin kepada Tuhan. Dia tidak sedang kehilangan iman, dia sedang meratapi keadaan. Saudara-saudara, boleh nggak orang Kristen itu meratap? Banyak orang mengatakan, ya seharusnya kita sebagai orang beriman, kita harus tabah apapun yang terjadi. Kita harus bersukacita senantiasa. Kita harus selalu bersyukur, tetap memuji Tuhan. Dulu itu sampai ada lagu yang syairnya berbunyi, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Ya kalau cuma senyum aja sih gampang, saudara. Tapi apa betul orang bisa benar-benar tersenyum, gembira di kala duka? Ada juga pemimpin nyanyian yang setiap kali mengajak jemaat menyanyi itu mengatakan, saudara-saudara marilah kita pujikan lagu ini. Marilah kita naikkan pujian dari kidung jemaat nomor sekian. Loh, apakah tiap nyanyian itu isinya pujian? Harus pujian melulu? Apa nggak ada sih tempat bagi kita untuk menyanyikan lagu-lagu ratapan? Apakah Tuhan melarang kita meratap? Apakah meratap itu tanda dari kurang iman atau kurang pengharapan? Tidak, saudara. Alkitab justru memberi orang tempat dan cara untuk meratap. Di dalam kitab Mazmur misalnya kita mengenal ada banyak atau puluhan nyanyian ratapan. Ada syairnya yang berisi ratapan personal, ada juga yang berisi ratapan komunal atau ratapan berjemaah. Contohnya ya Mazmur 137 yang tadi kita baca. Nyanyian-nyanyian ratapan ini bisa dilantunkan ketika umat hendak meratapi nasib dan kondisi mereka di hadapan Tuhan. Selain Mazmur di Alkitab juga kita mengenal kitab ratapan. Jadi jelas meratap tidak dilarang, bahkan diberi peluang. Umat diberi alat untuk meratap dengan melantunkan nyanyian-nyanyian ratapan pada saat dibutuhkan. Untuk melakukan rasa di tengah kerapuhan. Soalnya hidup ini isinya memang bukan cuma happy-happy melulu. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 4 dinyatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Bagi banyak orang, masa ini adalah masa untuk meratap, bukan untuk menari. Ya walaupun ada juga sebagian kecil orang yang menari di atas penderitaan orang lain. Saudara-saudara, hari ini mari kita melihat sisi positif dari sebuah ratapan dengan belajar dari Mazmur 137 tadi. Syair Mazmur ratapan ini digubah untuk memberikan suara pada ratapan umat Israel dengan menceritakan kembali kesusahan yang mereka alami ketika berada di pembuangan. Peristiwa pembuangan memang betul-betul merupakan sebuah pengalaman yang pahit dan traumatis bagi umat. Secara mendadak, kota Yerusalem dan Bait Allah dimusnahkan. Penduduknya digiring keluar, dipaksa tinggal di negeri orang-orang yang menjajah dan menjarah mereka. Di Babel. Tentu saja di situ mereka tidak punya tempat untuk beribadah. Akhirnya kehidupan peribadahan terhenti. Semua ritual, perayaan-perayaan, dan keagamaan itu yang biasanya dilakukan di Bait Allah tidak bisa lagi dilaksanakan. Ya sama seperti kita sekarang di masa pandemi. Peribadahan di gereja juga terhenti. Tapi kita masih beruntung sebab kita masih bisa beribadah secara online seperti ini. Dulu tentu saja tidak. Dan yang terdampak bukan hanya kehidupan peribadahan, tapi juga kondisi sosial ekonomi yang hancur berantakan pada saat umat diusir keluar. Di negeri asing itu mereka mendadak jadi miskin.
jadi pengungsi, terpuruk. Dan celakanya situasi ini, saudara, bukan hanya berlangsung 1-2 tahun, tapi 70 tahun. Satu generasi. Jadi wajarlah kalau di masa itu banyak ratapan. Dan dalam syair ratapan ini kita bisa melihat 2 hal positif dalam meratap. Apa saja itu? Yang pertama, di dalam ratapan ada kejujuran. Saudara-saudara, isi syair ratapan di Mazmur 137 dengan jujur menggambarkan kerapuhan umat di pembuangan. Mula-mula di ayat pertama digambarkan bagaimana orang Israel duduk sambil menangis di tepi sungai-sungai di Babel. Dalam benak mereka muncullah memori, kenangan, nostalgia. Saat-saat indah pada saat masih berada di Sion, maksudnya di Yerusalem atau di bait Allah mereka. Teringatlah mereka akan masa-masa pra-pembuangan, di mana semua berjalan lancar dan dengan gembira mereka bisa berkumpul, beribadah, memuji Tuhan dengan iringan kecapi mereka di rumah Allah. Mungkin sama seperti kita sekarang mengenang ya betapa indahnya masa-masa pra-pandemi itu, di mana kita masih bisa beribadah di gereja dengan bebas. Kita bisa menyanyi bareng tanpa harus pakai masker, kita bisa salam-salaman tanpa aneka pembatasan. Kalau kita kenang kembali, kita kemudian melihat, iya sekarang kondisi sudah berubah total. Umat merasa begitu terpukul, terpuruk, sampai dikatakan di pohon-pohon gandarusa dekat sungai itu, mereka menggantungkan kecapi mereka. Alat-alat musik yang dulunya dipakai untuk memuji Tuhan, kini mereka tanggalkan, mereka tinggalkan, tidak dipakai lagi. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak punya lagi alasan untuk memuji Tuhan. Karena mereka melihat situasi yang ada di depan mereka itu penuh dengan tantangan, kesusahan, kehilangan, penderitaan. Dalam syair Mazmur ini, perasaan terpuruk dan putus asa yang dialami tidak disembunyikan, malahan diungkapkan dengan begitu jujur. Di ayat 3 dan 4 digambarkan betapa frustrasinya umat ketika dikatakan orang-orang Babel yang menjajah mereka itu, yang menghina mereka, yang memaksa mereka pergi ke situ, kemudian minta mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian yang biasanya mereka nyanyikan di bait Allah. Umat kemudian mengatakan, bagaimana kami bisa menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Dengan kata lain, mana bisa saya memuji Tuhan dalam situasi terpuruk dan tertawan seperti ini? Sebuah pernyataan yang jujur, bukan? Saya jadi ingat pernah di satu masa adik saya mengalami kedukaan karena suaminya mendadak meninggal 1-2 bulan sesudah mereka menikah. Sejak tragedi yang tragis itu, ia berhenti ke gereja dan berhenti nyanyi di paduan suara. Padahal dulunya mereka berdua aktif di kur gereja itu. Setelah beberapa bulan lewat, ibu saya mulai cemas, takut kalau adik saya ini kehilangan iman. Lalu saya diminta untuk menasihati dia lewat telepon supaya ke gereja lagi. Saya bilang, waduh sepertinya susah deh. Coba kita biarkan dulu lah. Biarkan dia meratapi keterpurukannya. Dia lagi nggak ngerti kenapa Tuhan membiarkan kebahagiaan hidupnya direnggut begitu saja secara mendadak. Mana bisa dia memuji-muji Tuhan di paduan suara, bahkan di kebaktian minggu. Biarkanlah dia jujur dengan perasaannya, meratap di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kejujuran umat saat meratap juga tergambar di ayat 8 dan 9. Di situ terungkaplah rasa marah mereka kepada orang-orang Babel yang menjajah itu. Umat menuntut Tuhan sebagai hakim yang adil membalas kejahatan orang Babel. Dan ungkapan yang dipakai itu sadis banget, saudara. Coba deh baca ayat 8 dan 9. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan
yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Bayangkan saudara, umat berdoa dan berharap supaya anak-anak para penjajah itu nantinya bisa ditangkap, kepalanya dipecahkan di bukit batu. Sadis banget. Sebagai pembaca Alkitab modern mungkin kita sampai melongo membacanya. Bingung. Loh, katanya kita ini kan nggak boleh membalas. Kok syair Mazmur Ratapan ini isinya malah nuntut pembalasan? Ya perlu kita ingat bahwa di sini bukan umat yang mau membalas, tapi mereka meminta Tuhan yang membalas kejahatan orang-orang Babel itu. Tapi bagaimanapun juga saudara-saudara, syair Ratapan ini benar-benar mengungkapkan segala perasaan yang berkecamuk di hati umat. Rasa marah, rasa segan memuji Tuhan, rasa kecewa dan berduka dan lain-lain. Di dalam Ratapan ini ada kejujuran. Dan Tuhan menyukai orang-orang jujur. Bukankah kejujuran adalah tanda dari kedalaman relasi kita dengan seseorang? Bukankah kita itu hanya bisa jujur pada orang-orang dekat? Jujur dalam arti sejujur-jujurnya. Jika saudara punya teman dekat, tapi saudara tidak bisa berani jujur kepada dia, itu artinya dia bukan benar-benar teman dekat saudara. Kalau saudara punya pasangan, tapi saudara nggak berani bicara jujur tentang perasaan-perasaan saudara kepada dia karena takut ditolak mungkin, itu berarti relasi saudara dengan dia masih dangkal, masih di permukaan. Iya, orang yang paling dalam relasinya dengan kita adalah orang yang kepadanya kita bisa bicara jujur, apa adanya. Orang yang kepadanya kita bisa menceritakan rahasia-rahasia hidup kita, perasaan kita yang terdalam, kekecewaan kita, tanpa kita merasa takut dimusuhi atau takut dijauhi. Berani berbicara jujur adalah tanda kedalaman relasi antar sesama manusia. Begitu juga dalam relasi antara kita dengan Tuhan. Ibu Teresa adalah figur inspiratif bagi banyak orang Kristen sebab ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani orang miskin dan terlantar di Kolkata, India. Beberapa tahun setelah ia meninggal, orang menemukan doa-doa dan catatan pribadi yang dia tulis. Lalu diterbitkanlah itu dalam sebuah buku. Buku itu sempat menghebohkan sebab ternyata doa dan tulisan-tulisan yang dia buat itu memuat banyak ratapan. Ibu Teresa bahkan menulis bagaimana dia terluka dan kecewa kepada Tuhan karena merasa ditinggalkan Tuhan. Ini salah satu kutipannya. Ya Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku merasa seperti anak yang tidak lagi disayang, anak yang dibuang, tidak diinginkan. Aku berseru merindukanmu, ingin bergantung kepadamu, tapi Engkau tidak menjawab. Engkau tidak melindungiku. Ya, aku sendirian. Di mana keimanku? Yang ada di hatiku cuma kehampaan dan kegelapan. Ini perkataan Ibu Teresa. Banyak orang menyayangkan diterbitkannya buku ini. Khawatir katanya akan melemahkan iman. Orang bakal mikir kalau Ibu Teresa yang hebat aja merasa ditinggalkan Tuhan, apalagi kita. Tapi sebenarnya justru ratapan Ibu Teresa yang jujur ini menunjukkan kedalaman relasinya dengan Tuhan. Ia berani bicara bebas, jujur kepada Tuhan. Lagi pula ratapan yang jujur itu, saudara, membuat Ibu Teresa menyadari siapa dirinya. Bahwa ternyata sebetulnya ia bukan orang hebat, pahlawan atau superhero. Hanya orang biasa yang rapuh dan terluka, yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saat meratap, orang bisa jujur dengan dirinya sendiri, jujur dengan Tuhan, menjadi sadar diri. Itulah sisi positif pertama dari ratapan. Di dalam ratapan ada kejujuran. Sisi positif kedua dalam ratapan adalah ini, saudara. Di dalam ratapan ada harapan pemulihan. Saudara-saudara, syair Mazmur 137 bukan melulu berisi ungkapan kekecewaan atau marah. Di dalamnya ada juga ungkapan pengharapan. Ini terlihat di ayat 5 dan 6. Setelah meratap,
umat lalu sesumbar, berjanji, bersumpah bahwa mereka tidak akan melupakan bait Allah selama di pembuangan. Sekalipun mereka tidak bisa beribadah di sana. Biarpun para penjajah berhasil menjauhkan umat secara fisik dari Yerusalem dan dari bait Allah, mereka tidak akan bisa menjauhkan Yerusalem dan bait Allah dari hati mereka, dari pikiran mereka. Umat berjanji bahwa kenangan terhadap Yerusalem akan tetap terpatri di dalam memori mereka sampai pada hari mereka bisa kembali beribadah di sana. Ayat 5 dan 6 berbunyi begini. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Nah, di sini kita melihat adanya pengharapan di tengah ratapan. Memang saat ini umat mengakui dengan jujur bahwa mereka lagi terpuruk, lagi meratap karena sengsara. Tapi mata mereka berusaha melihat ke depan. Mereka yakin bahwa situasi tidak akan begini terus. Suatu hari mereka pasti bisa kembali beribadah di Yerusalem. Dan sambil menanti waktu itu tiba, mereka mengisi memori mereka, pikiran mereka dengan kenangan-kenangan indah tentang Yerusalem. Kenangan-kenangan indah di tengah ratapan, memori positif ini menumbuhkan pengharapan dan sekaligus memulihkan. Karena kenangan indah itu memunculkan sukacita. Dan umat menjadikan Yerusalem sebagai puncak sukacita mereka selama di pembuangan. Saudara mungkin banyak yang suka nonton acara Kick Andy ya. Mungkin ingat 2 minggu yang lalu dihadirkan seorang psikolog klinis bernama Ibu Ratih yang punya pengalaman unik. Di tengah sibuknya dia memberikan konseling kepada keluarga-keluarga korban COVID. Dia sendiri kena COVID dan kelihatannya cukup parah. Nah, setelah sembuh, Kick Andy mewawancarai dia dan bertanya, hal-hal apa sih yang membuat dia bisa kuat, tidak putus asa menghadapi tekanan hidup. Ibu Ratih menjawab, kuat tidaknya kita bergantung dari bagaimana kita memaknai peristiwa hidup. Lalu sebagai psikolog dia memberikan 2 tips yang mirip dengan 2 sisi positif ratapan yang tadi kita bahas. Pertama katanya, jangan kita membohongi diri sendiri. Artinya jujurlah dengan realita. Jangan bilang kita baik-baik saja kalau memang faktanya kita lagi nggak baik-baik saja. Jujur aja. Nah, pemazmur juga bilang begitu, saudara. Merataplah kalau memang perlu. Nyanyikanlah mazmur-mazmur ratapan untuk melakukan rasa di tengah kerapuhan kita. Lantas, kedua, dia juga mengatakan pentingnya melihat the bright side, sisi cerah dari kehidupan. Percayalah katanya bahwa pandemi ini tidak abadi. Cepat atau lambat pemulihan akan terjadi. Bayangkanlah satu saat nanti, entah berapa tahun lagi mungkin kita akan bisa kembali beribadah di gereja. Saya tidak akan lagi perlu khotbah di depan layar kaca di hadapan saudara seperti sekarang. Tapi saya bisa berhadapan muka dengan saudara-saudara di GKI Kepaduri. Suatu saat kita bisa salaman-salaman lagi di depan pintu gereja. Kita bisa cepika-cepiki lagi. Nah, biarlah memori kenangan-kenangan indah ini kita pelihara, menjadi pengharapan yang memulihkan, menjadi puncak sukacita kita sementara menantikan datangnya pemulihan. Akhirnya izinkanlah saya membacakan sebuah mazmur ratapan modern di masa pandemi yang digubah oleh seorang pendeta Metodis bernama Kenneth Howcroft. Syair ratapan modern ini isinya sudah saya sesuaikan. Begini bunyinya. Ya Allah, Tuhan kami, bagaimana kami dapat memuji-Mu pada saat kami tidak bisa keluar rumah? Bagaimana kami dapat memuji-Mu pada saat kami tidak dapat berhimpun? Pada saat mereka yang sangat butuh uang dan pekerjaan tidak bisa mendapatkannya. Pada saat kami tidak bisa membesuk mereka yang kesepian di tempat isolasi.
pada saat kami tidak dapat menemani kekasih yang lagi meregang nyawa, bersusah payah menyambung nafas dari tabung oksigen. Bagaimana kami dapat memuji-Mu ketika kami harus menjauh dari sesama demi bisa menjaga jarak? Ketika kami hanya dapat bertatap muka di layar kaca, ketika kami hanya dapat berbicara lewat telepon atau bercakap dengan mengetik pesan di telepon genggam. Bagaimana kami dapat memuji-Mu ketika orang tua tidak dapat menjumpai anak-anaknya, ketika kakek dan nenek tidak bisa memeluk cucu-cucunya, ketika orang yang tinggal sendirian tidak dapat menjumpai sahabat-sahabatnya? Bagaimana kami dapat memuji-Mu, Tuhan, pada saat kami tidak dapat hadir secara fisik dan menyentuh orang-orang yang kami cintai, seraya menanyakan bagaimana kabar mereka dan makan bersama? Tuhan, bagaimana kami dapat memuji-Mu? Engkau berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya kepadamu. Tapi jujur saja sulit bagi kami untuk percaya bahwa kehidupan orang-orang yang kami cintai baik-baik saja kalau kami tidak bisa melihat mereka. Ya Tuhan, bagaimana kami dapat memuji-Mu? Apakah wabah ini Kau kirim sebagai hukuman atas dosa-dosa kami? Jika iya, mengapa banyak orang yang meninggal justru orang baik-baik dan orang yang paling lemah? Bahkan orang yang paling peduli menolong sesama, para dokter dan tenaga kesehatan. Ataukah lewat wabah ini Engkau hendak mengajar kami sesuatu? Jika iya, mengapa harganya harus demikian mahal? Ataukah lewat pandemi ini Engkau hadir sebagai Allah pengasih yang datang menjumpai kami di tengah sengsara kami dan membuka jalan kepada kehidupan yang baru, dunia yang baru dalam Kristus. Ya Tuhan, di tengah ketidaktahuan, kami tidak memperoleh jawaban. Tetapi kami akan berupaya memuliakan Engkau dengan berjuang gigih ketika menanggung kesakitan dan kehilangan. Dengan mengingat bahwa Engkau adalah Allah pencipta semua yang tidak akan meninggalkan ciptaan-Mu. Dengan berusaha menjaga diri dan menjaga sesama agar selamat dari ganasnya wabah ini. Kami akan berupaya memuliakan-Mu dengan berdoa dan memberi pertolongan kepada sesama sebisa kami. Tuhan, ketika kami sulit untuk memuji-Mu, sadarkan kami bahwa Engkau hadir mengelilingi kami, mengangkat kami ke atas saat kami merasa sendirian dan kesepian. Biarlah kami dapat merasakan Engkau dekat, walaupun hanya sesaat, sehingga kami mendapatkan kekuatan untuk terus berjalan. Biarlah kami mendengar Engkau berbisik, damai sejahteraku menyertai-Mu. Amin. Ku lemah, terkulai tiada berdaya. Sendiri di ruang sepi nan sunyi, rasa takut melanda, kekhawatiran mendera.
seolah jarum detik akan berhenti. Kulihat ada sinar dalam sukma, teringat Dia yang mengasihiku. Oh Tuhanku, tersadar betapa diriku lemah. Kau tak pernah tinggalkanku, Kau ketuk hatiku. Maafkanku Bapa, ku terbelenggu dengan pikiranku. Sebab yang sebenarnya ku ada dalam rancangan-Mu, dan yang terjadi padaku adalah untuk kebaikanku. Selayaknya ku tak gentar, penuh harapan sebab Kau sertaku. Kulihat ada sinar dalam sukma, teringat Dia yang mengasihiku. Oh Tuhanku, tersadar betapa diriku lemah. Kau tak pernah tinggalkanku, Kau ketuk hatiku. Maafkanku Bapa, ku terbelenggu dengan pikiranku. Sebab yang sebenarnya aku ada dalam rancangan-Mu, dan yang terjadi padaku adalah untuk kebaikanku. Selayaknya ku tak gentar, penuh harapan sebab Kau sertaku. Ku mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Ku ingin selalu memuji-Mu dan jadi saksi-Mu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Umat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, firman-Mu mengingatkan kami bagaimana ketika dalam keadaan yang rapuh, kami meratap. Ketika kami lemah, kami tetap beserta dengan Tuhan. Kami ada dan berjalan dengan Tuhan. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk boleh teguh di dalam setiap ratapan kami, kesedihan kami yang mungkin saat ini masih terjadi, yang kami rasakan, yang kami alami. Akibat karena keadaan yang terjadi pada saat ini. Tapi biarlah dalam setiap ratapan kerapuhan kami senantiasa merasakan kehangatan cinta kasih Allah. Kami boleh melihat dan mengalami cinta kasih Allah dalam setiap peristiwa kami. Firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami juga jujur di hadapan Tuhan dalam setiap doa kami, meski terkadang kami sulit untuk mau berdoa, karena begitu beratnya beban yang kami alami. Tapi biarlah pengharapan akan pemulihan itu tetap menjadi spirit di dalam hati kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, pengharapan akan pemulihan itu juga kami naikkan kepadamu bagi negara kami Indonesia, bangsa kami ya Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 yang terus atau belum usai saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau beserta dan menyertai para pemerintah, semua orang yang terlibat dalam pengendalian pandemi COVID-19. Setiap upaya yang dilakukan, proses vaksinasi, Engkau yang senantiasa beserta dan menolong. Kiranya pengharapan pemulihan ini menjadi seruan kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kami. Kami juga berdoa untuk gerejamu GKI Kepaduri di tempat ini. Dalam setiap pelayanannya, kesaksiannya, misinya, seturut dengan misi Allah di tengah dunia. Dalam program-program yang kami kerjakan, baik di dalam maupun untuk pelayanan keluar, Tuhan kiranya Engkau senantiasa menyertai. Biarlah gerejamu di tempat ini menjadi terang, menjadi garam dan berdampak ya Tuhan. Bagi setiap kami sebagai anggota persekutuan, juga bagi sesama kami. Dimanapun ya Tuhan, kiranya gereja ini boleh menjadi berdampak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Panti Asuhan Asri Lestari dalam proses relokasi yang saat ini masih terus berlangsung. Berikanlah hikmat kepada setiap orang yang telah diutus untuk mengurusi proses relokasi ini ya Tuhan, agar semuanya berjalan dengan baik. Kami juga mengingat anak-anak atau adik-adik kami di panti asuhan, juga berserta dengan para pengasuh, pengurus, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan atau mendukung panti asuhan ini. Tuhan kiranya memberikan berkat dan senantiasa menyertai mereka. Juga senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan mereka, sehingga saudara kami boleh senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami, akibat pekerjaan dan usaha yang mungkin kami lakukan ya Tuhan di masa pandemi ini, ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur atas setiap berkat Tuhan yang kami boleh terima dari upaya atau usaha kami bekerja ya Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh senantiasa bersyukur menerima hasil jerih payah yang kami yakin itu juga dari Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberikan kecukupan atas setiap kebutuhan kami. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan yang susah, atau dalam keadaan yang sulitan dalam ekonomi, pemenuhan kebutuhan keluarga. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menolong. Dan pakailah kami juga ya Tuhan sebagai saluran berkat Tuhan untuk boleh menyampaikan atau meneruskan berkat Tuhan kepada sesama kami. Sehingga kasih dan kemuliaan Tuhan boleh kami nyatakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami mengingat dan berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra,
Saudara Michael Hutapea, Bapak Yosua Sembiring, Bapak Rustel Siahaan, Bapak Haryanto Trisno, Bapak Christian Trisno. Kami membawa nama-nama saudara-saudara kami ini ya Tuhan dalam doa kami saat ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan pemulihan, memberikan kedamaian dalam hati mereka dalam proses yang mungkin saat ini dalam keadaan yang lemah, maupun juga dalam keterpurukan. Tuhan, kiranya Engkau memakai setiap orang di sekitarnya untuk boleh menyampaikan kasih Tuhan, memberkati juga dan menjaga, memelihara keluarga yang senantiasa mendukung. Kiranya juga saudara kami ini diberikan kekuatan untuk terus berjuang dan senantiasa berserah kepada Tuhan, tetap teguh di dalam keadaannya, kelemahan fisiknya, sakitnya ya Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan saja yang boleh senantiasa terjadi dan menolong saudara kami. Kami juga mengingat dan berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun selama 1 pekan ini ya Bapak. Kami mengingat dan berdoa untuk Bapak Agustus Darmanto, Ibu Susan Hatta Surya, Bapak Maruli Tinambunan, Bapak Paulino Taylor, Saudari Lena Herawati, Ibu Nike Andina, Bapak Barita Sitompul, Bapak Hendrawan Rukmana, Bapak Herling Daud Sangi, Ibu Gusdiana Borusi Tompul, Ibu Kiranawati, Saudari Mega Silvi Agustin, Saudara Immanuel Paulus Aswandi, Ibu Sri Marta Ningsih, Bapak Alvin Komala, Bapak William Bunjar, Ibu Dominik Gracia Santoso, Saudara Stephen Mark Lukita, Saudari Talia Margareta, Ibu Susiana Cokro, Bapak Audi Adrianus Karnadi, Ibu Deborah Augeni Roena, Ibu Laura Agustin Santia. Kiranya Engkau senantiasa boleh memberikan cukupan, melimpahkan berkat bagi saudara kami yang berulang tahun ya Tuhan. Dalam usianya yang bertambah 1 tahun, itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Pakailah mereka dalam setiap aktivitas mereka menjadi terang, menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Engkau juga boleh menambahkan hikmat di dalam saudara kami ini ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Pada akhirnya ya Bapa, pada saat ini dalam setiap keadaan kami ya Tuhan, di tengah kerapuhan kami, di tengah ratapan yang saat ini mungkin kami alami, biarlah kami boleh hidup jujur di hadapan Tuhan dalam setiap doa-doa kami. Kami juga senantiasa berserah kepada Tuhan, berpengharapan akan pemulihan. Dan biarlah kami juga boleh diteguhkan oleh cinta pengasihan Tuhan dalam setiap hal yang kami jalani, kami alami, kami boleh merasakan atau kami memiliki kepekaan terhadap kasih kemurahan Tuhan. Teguhkanlah kami ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang menguatkan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan
serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur minggu kita kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Yang pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA 19831055444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, dengan menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan dalam Mazmur 92 ayat yang kelima berkata, "Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai." Marilah kita naikkan pujian bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan teguh oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudaraku, marilah kita membawa persembahan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami telah membawa persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Pimpinlah setiap orang yang akan mengelola persembahan ini, supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Kali semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi, puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
dalam setiap kerapuhan, marilah kita datang kepada Tuhan seraya meminta kekuatannya. Yakinlah Ia beserta kita semua, sebab Ia adalah Immanuel. Sertamu sabda Bapa lewat jalan yang kelam. Sertamu sabda Bapa lewat jalan yang kelam. Lewat air Ku takut hadir dan ku mengasihimu. Percayalah kau berharga, serakalah milikku. Ku sertamu, sabda Yesus, sampai lanjut umurmu. Tetap teguh, tak berpaling, sebab ku sobatmu setia. Siapapun takkan dapat mengambilmu dariku. Percayalah rancanganku tak berubah bagimu. Sertamu sabda Roh-Nya dimanapun kau ada, kemanapun engkau pergi, aku kan menjagamu. Jangan takut, karena kaulah keluarganya Allah. Dengarkanlah ku berbisik dalam lubuk hatimu. Berjalanlah bersamaku juga waktu kau penat. Besertamu sepanjang jalan sampai kau ke rumahku. Percayalah kan janjiku, kan ku antar kau pulang. Berserahlah kekasihku sampai akhir kau aman. Saudaraku, kini arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal menemani dan menguatkan kita dalam menapaki kembara iman kita, kini dan selama-lamanya.